Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Arkeohistoria. Salam budaya. Hari ini kita berada di Stupa Sumber Awan yang berlokasi di Singosari, Malang bersama arkeolog Bapak Dwi Cahyono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dalam rangka kajian peninggalan klasik Jawa Timur series pertama yang mengambil tema pengembangan dan pemanfaatan Stupa Sumber Awan. Ya, Stupa Sumber Awan ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi sejak tahun 2016 melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Nah, boleh diceritakan Bapak bagaimana sejarahnya dari Stupa Sumber Awan ini? Baik, masyarakat menyebutnya dengan Candi Sumber Awan, walaupun sesungguhnya secara arsitektural dan fungsinya adalah stupa. Ya, sumber awan yang sesungguhnya merupakan stupa oleh khalayak awam ini dinamai candi, tidak masalah. Ya, nama sumber awan ini sesungguhnya terdiri atas kata sumber dan awan. Ya, awan. Nah, mengapa awan ini dihubungkan dengan turunnya embun ya, tempat ini kan mengantong ya, jadi kalau pagi hari, malam hari ketika berembun, embun itu turun terutama di sekitar telaga. Nah, inilah yang memunculkan sebutan sumber awan. Ini pendapat yang pertama. Nah, yang kedua, kata sumber awan ini dipendapati sebagai terdiri atas kata sumber dan rawan. Kata dasarnya rawa mendapatkan akhiran an menjadi rawaan. Artinya sumber yang besar yang airnya itu bisa meluap yang menggenangi area sekitarnya sehingga seperti rawa-rawa. Kedua-duanya beralasan ya untuk memaknai kata sumber awan ya. Jadi dengan demikian sesungguhnya yang penting awal dari tempat ini adalah keberadaan airnya, keberadaan sumber airnya. Ini latar ekologisnya ya, sehingga stupa ini ditempatkan di areal ini antara lain karena di tempat ini ada satu sumber air ya, ada satu sumber air yang besar yang disebut dengan sumber awan. Jadi dengan demikian, kalau kemudian muncul pertanyaan bila mana stupa sumber awan ini dibangun, kita memperkirakan stupa sumber awan itu dibangun tidak jauh ya dari tahun 1359 dan jejaknya masih tertinggal hingga sekarang ya. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana asal muasal dari nama dan areal stupa, termasuk historisnya. Dan tahun berapa stupa sumber awan ini dibangun, begitu ya Pak? Betul. Nah, selanjutnya Pak, untuk proses penemuan stupa sumber awan ini bagaimana ya Pak ceritanya? Nah, kebetulan ini ada teman-teman dari ilmu sejarah di Universitas Negeri Malang. Iya, mahasiswa sejarah. Ini silakan salim dulu. Bagus ini. Ya, berkunjung langsung ke sumber. Iya, sekalian biar ini Pak, biar langsung tahu ya bagaimana stupa sumber awan ini ditemukan. Ya, baik. Proses penemuannya hingga pemugarannya, jadi pertama kali situs ini diketemukan dan dilaporkan ke pihak perkebunan pada masa Hindia Belanda itu pada tahun 1904. Penelitian baru dilakukan pada tahun 1935 ya. Lumayan ya Pak jaraknya ya. Cukup panjang. Nah, setelah dilakukan penelitian ada potensi untuk dilakukan pemugaran, maka setahun berikutnya 1936 reruntuhan yang didapati di dekat telaga, di sebelah selatan itu telaga dan di sebelah utaranya ada reruntuhan, itu mulai direstorasi, mulai dipugar. Jadi ini adalah balok batu tergambar di sini. Ini tersebut kata Candi Sumber Awan ya. Jadi monumen ini dibuat pada era Hindia Belanda, yaitu
monumen yang berkenaan dengan purna pugar. Nah, hasil pemugaran ini memang tidak berhasil mengutuhkan seluruh komponen arsitektur yang ada di situs ini, di situs Sumberawan. Tapi paling tidak mulai tergambar bahwa tinggalan arkeologis itu berupa apa. Nah, hasilnya hasil rekonstruksinya seperti ini. Nah ini. Nah, selanjutnya boleh tahu ini Pak, deskripsi arsitekturalnya bagaimana Pak? Ya baik, jadi hasil restorasi, hasil pemugaran di tahun 1936 sampai 37 antara lain menghasilkan bangunan induknya. Nah ini bangunan induknya walaupun tidak seluruhnya berhasil direkonstruksi. Nah ada paling tidak 3 bagian yang dapat kita jumpai sekarang hasil restorasi itu. Yang pertama berupa batur. Batur ini adalah komponen batur atau subismen. Ya, jadi bentuknya bujur sangkar ya. Ukurannya kurang lebih 6,25 kali 6,25 persis. Baik batur candi atau kaki candi umumnya terdiri atas 3 sub bagian itu ya. Perbingkian bawah, batang, dan perbingkian atas. Ini batur candi. Nah ini adalah kaki ya, kaki candi. Sama, terdiri atas perbingkian bawah, batang, perbingkian atas. Dan menarik karena dilengkapi di bagian pojok-pojok ini dengan apa yang kita sebut dengan antep fix. Jadi cuatan yang berbentuk semacam segitiga. Ini juga itu selalu berada di ujung ya Pak ya? Ya, di penghujung, di pojok-pojok ya. Di pojok-pojok ini adalah bagian yang kita sebut sebagai kaki ya. Masih ada satu komponen lagi yang ada di atasnya, yang sebenarnya terdiri atas beberapa bagian. Coba kita lihat ya. Di lapis yang paling bawah itu berupa pelipit yang bangunnya itu heksagonal. Jadi segi 8. Ini adalah bagian bawah dari dom ya, dari kubah stupa ya, kubah stupa yang dalam istilah Sanskerta itu disebut dengan anda. Apakah anda itu merupakan komponen yang paling atas dari satu stupa? Belum, masih ada satu komponen lagi yang bentuknya semacam batu yang tegak ya. Itulah yang disebut dengan yasti. Apakah yasti itu paling atas? Tidak. Di atas lagi sebenarnya masih ada satu komponen lagi yang berbentuk payung bersusun atau catra. Jadi dengan demikian, jika lengkap, stupa ini cukup tinggi ya. Bisa dikatakan stupa Sumberawan ini secara arsitektural memiliki komponen yang lengkap gitu. Lengkap sesungguhnya ya, jika ya ini memang stupa ya, dan kalau kita bandingkan dengan tinggalan-tinggalan arkeologis lain yang ada di Jawa Timur, stupa Sumberawan ini boleh dikatakan merupakan satu-satunya bangunan stupa yang berhasil kita dapati di Jawa Timur. Mari kita ke sana untuk menelisik reruntuhan ini. Nah, inilah rekonstruksi percobaannya ya. Jadi jika lengkap, sayang sekali tidak seluruh komponennya lengkap. Ini jika lengkap, ini bisa ditumpangkan di atas itu ya, di bagian yang paling atas yang belum rampung itu, maka jadilah kubah ya. Ada satu lapis lagi berbentuk persegi 8 ini. Nah itu kita masih bisa melihat itu ada batu ya, ada lempengan batu yang jika kedua itu ditempelkan itu, atau ada satu yang di tengah itu berbentuk persegi 8. Itu di bagian paling atas dari kubah. Jadi kalau kubahnya begini ditumpahkan di sini. Nah baru kemudian di atasnya ada yasti. Nah itu. Nah yastinya sayang sekali belum ketemu. Selanjutnya ini Pak yang paling menarik nih ya. Bagaimana sih pengembangan dan pemanfaatan dari stupa Sumberawan ini untuk kelanjutannya? Ya baik. Jadi pemanfaatan situs Sumberawan ini perlu mendayagunakan menurut saya 2 komponen ya. Jadi komponen yang pertama adalah komponen kultural. Jadi stupa Sumberawan itu adalah komponen kulturalnya, dan satu lagi adalah komponen natural. Komponen naturalnya itu adalah sumber air ya. Itulah saya kira
makna, arti penting, kontribusi dari situs sumber awan lintas masa. Jadi tidak hanya bermakna di masa hidup Buddha, tapi bermakna pula untuk kehidupan sekarang. Seru sekali ya Pak ya, ternyata kita mendapatkan bahwa banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari stupa sumber awan sendiri dan areal sekitarnya, yaitu sumber airnya itu tadi. Ya. Kita banyak sekali yang mendapatkan ini pengetahuan dari stupa sumber awan. Nah, sekiranya sekian Angge Bapak yang mengenai histori stupa sumber awan. Jadi sahabat Arkeohistoria, inilah kajian peninggalan klasik di Jawa Timur series pertama. Silakan tunggu untuk series kedua ya. Ya, semoga membuahkan kefaedahan. Ya, Oke, terima kasih banyak Bapak Dwi Pramono dan teman-teman Ibu Zara semuanya. Boleh kita ini ya slogan salam budaya ya baru untuk penutupan. Oke, sahabat Arkeohistoria, Salam budaya.